Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tergiur dengan diskon besar-besaran, toko kosmetik diserbu kaum hawa. Naas kaca toko pecah hingga melukai 4 orang wanita. Kepanikan terjadi di sebuah toko kosmetik di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 4 orang terluka saat kaca besar pecah mengenai warga yang berdesakan saat berburu diskon. Keempatnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tenria Waru Bone. Akibat luka yang dideritanya, bahkan salah seorang terpaksa harus dirujuk ke Makassar, Sulawesi Selatan akibat luka menganga pada bagian kaki. Kami konfirmasi kepada pasien yang menangani pasien itu memang ada satu pasien yang disiapkan untuk Makassar memerlukan penanganan khusus oleh dokter ortopedi itu vaskular. Setelah mendapat perawatan, 3 korban sudah diizinkan pulang, namun mereka tetap harus melakukan kontrol untuk luka yang dialaminya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, usai 12 hari perang melawan Iran, ekonomi Israel runtuh. Hal ini disebabkan oleh biaya perang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Ekonomi Israel menanggung harga dari konflik 12 hari dengan Iran karena biaya perang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Israel menghabiskan sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat pada minggu pertama serangan terhadap Iran. Sementara biaya harian perang mencapai 725 juta dolar Amerika Serikat. Nasser Abdel Karim, asisten profesor keuangan di Universitas Amerika Palestina, menyampaikan serangan ini tidak hanya berdampak langsung pada pengeluaran militer Israel, tetapi juga aktivitas produksi Israel. Secara langsung dan tidak langsung, perang lawan Iran bisa merugikan Israel hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit anggaran Israel diperkirakan akan meningkat sebesar 6% dan pembayaran kompensasi kepada warga yang terdampak akan semakin memperburuk keuangan publik Israel. Diketahui, jumlah warga Israel yang mengungsi dari rumah mereka pada minggu pertama melebihi 10.000 orang. Sekitar 36.465 orang mengajukan kompensasi menurut otoritas pajak Israel. Para ahli pun mengingatkan bahwa tingkat pertumbuhan Israel dapat melambat, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat meningkat jika konflik terus berlanjut. Pemirsa, pasca gencatan senjata Israel dan Iran, Bandara Ben Gurion di Tel Aviv kembali dipadati calon penumpang. Ratusan warga Israel kembali ke rumah mereka. Otoritas Bandara Israel mengumumkan Bandara Ben Gurion dan Haifa telah kembali beroperasi penuh setelah mencabut semua pembatasan penerbangan dan penumpang. Perang yang berlangsung hampir 2 minggu antara Israel dan Iran berakhir setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara kedua negara. Eskalasi dimulai pada hari Jumat 13 Juni ketika Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir dan militer di Iran yang menewaskan para pemimpin dan ilmuwan terkemuka Iran. Iran menanggapi dengan operasi True Promise 3 dengan menembakkan rudal ke lokasi-lokasi Israel termasuk Tel Aviv. Pemirsa, Liga Futsal Profesional memasuki pekan ke-14 yang digelar di Gor Yunesa, Surabaya, Jawa Timur. 10 tim bertanding sengit demi meraih poin penuh pada pertandingan di pekan terakhir ini. Pertandingan pembuka di pekan ke-14 hari pertama mempertemukan Sadakata United melawan Favage Banua di Gor Unesa, Surabaya, Jawa Timur. Pada laga sengit ini, Favage Banua yang harus meraih 3 poin demi menjaga peluang juara, mampu mencatatkan kemenangan dramatis setelah bangkit dari ketertinggalan, hingga mampu menaklukkan Sadakata United dengan skor 3-5. Di pertandingan kedua, laga dramatis juga tersaji antara Rafheli FC melawan Tiga Raja United. Rafale FC sempat tertinggal 3-1 sebelum turun minum, namun mampu membalikkan keadaan menjadi 5-4 di babak kedua.
Di pertandingan ketiga laga Pangsuma FC melawan Unggul FC juga menampilkan pertandingan seru dengan menyajikan drama 8 gol. Kedua tim tampil impresif demi meraih poin penuh untuk merangsek ke papan atas klasemen. Namun kedua tim harus puas berbagi poin setelah hanya mampu bermain imbang 4-4. Di laga keempat, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC menunjukkan keperkasaannya saat meladeni permainan Moncong Bulo. Sang juara bertahan mampu meraih poin sempurna dan masih bertengger di pucuk klasemen setelah melibas Moncong Bulo dengan skor telak 5-0. Di laga terakhir, dua tim papan bawah Halus FC dan Kuda Laut Nusantara saling berhadapan untuk meraih poin penuh demi serang sejak peluit pertama dibunyikan. Namun sayang keduanya harus puas berbagi poin setelah mencatatkan hasil imbang 2-2. Tim Liputan iNews melaporkan.